pemirsa, terima kasih masih menyaksikan program acara DM Doli Maulana. Ya, saya masih bersama Bang Cecep yang telah menyatakan diri untuk siap maju di Pilwako Jambi tahun 2024 ini. Nah, Bang, Abang tadi seperti yang saya janjikan juga Bang ke pemirsa, ini untuk sumber dana ini dari mana nanti Abang memikirkan ini, Bang? Apakah fokusnya nanti ini untuk ke dinas pariwisata kah? Ataukah setiap OPD juga harus memikirkan event seperti itu? Atau gimana, Bang? Ya, gini lah. Jangan kita berpikir sumber dananya dari mana, ya kan? Karena kita tidak akan buang-buang uang di sini, ya kan? Yang menjadi pertanyaan itu sebenarnya bahwa Jambi Kota Festival ini akan menggali potensi lokal yang juga menghasilkan pendanaan untuk Kota Jambi. Gitulah. Kita bukan bagi-bagi uang ke RT, bagi-bagi uang ke RT, enggak. Tapi bagaimana kita menghidupkan ekonomi kreatif, ekonomi lokal ini sehingga tumbuh dan pertumbuhan itu bisa menyumbang kepada pendapatan asli daerah. Semangatnya itu ada di sana. Gitulah. Kalau misalkan penetrasinya ada di dinas mana, tentu ini nanti ada di dinas pariwisata kebudayaan, dinas pemuda dan olahraga, gitu kan. Penetrasinya ada di sana. Misalkan yang dimaksud keramaian, festival, itu ya olahraga juga kita buat festival, misalkan. Bisa juga pas hari lingkungan hidup kita buat festival lingkungan hidup, gitu kan. Sama dengan Dishub, ya. Iya, dengan kawan-kawan pecinta alam, kawan-kawan pegiat lingkungan hidup. Ketika hari lingkungan hidup kita buat festival lingkungan hidup dengan semua komunitas kita libatkan. Saya tuh ingin membangun Kota Jambi ini dengan semua komunitas. Makanya komunitas tuh harus punya harapan terhadap hasil pilkada ini, gitu loh. Dan tentunya harus juga paham apa sih visi, misi, dan program yang akan dibawa oleh masing-masing kandidat. Kalau komunitas paham dengan visi, misi yang dibawa oleh kandidat, tentunya mereka akan memperjuangkan nasibnya sendiri di TPS, gitu loh. Gitu loh. Karena saat sekarang ini kan orang banyak pesimis kan, tidak datang, tidak mau milih, tidak mau milih kalau dikasih uang. Kita memaklumin itu karena memang pemilu yang liberal ini banyak yang tidak memberikan harapan besar terhadap semua pemilih, gitu. Tetapi saya yakini bahwa kalau Jambi Kota Festival yang terwujud, ini akan memberi dampak terhadap semua komunitas yang ada di Kota Jambi. Gitu. Abang tentunya udah mempunyai catatan demi catatan, Bang. Bang, Kota Jambi 5 tahun ke belakang atau 10 tahun yang lalu, dari sudut pandang Abang, Kota Jambi ini bagaimana sih menurut Abang gitu? Ya tentu ya, kalau di segi pembangunan, semua pemerintah itu, semua siapapun pemimpinnya, tentu bercita-cita, berkeinginan untuk meningkatkan pendapatan, ya kan, memperbaiki kota dan lain-lain. Kita akui apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita terdahulu itu sudah sangat bagus. Ada perbaikan, ada peningkatan, tetapi ke depan kita apa yang ada hari ini harus ditingkatkan lagi untuk lebih baik. Gitu. Apa yang perlu ditingkatin, Bang? Ya, kalau di bidang ekonomi bagaimana daya beli masyarakat itu harus meningkat, ya kan. Kita akui daya beli masyarakat itu rendah saat ini. Terus ke depan bagaimana ekonomi masyarakat ini tumbuh, gitu lah. Ekonomi masyarakat tumbuh dan itu dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang memang tinggi, baik itu masyarakat lokal baik atau masyarakat yang datang dari luar. Di bidang infrastruktur misalkan, bagaimana jalan-jalan lingkungan yang hari ini banyak yang kurang baik, itu harus diperbaiki, gitu. Karena itu tugasnya kota, gitu loh. Kalau jalan provinsi, jalan nasional yang ada di Kota Jambi itu bukan tugasnya wali kota, gitu loh.
Satu, yang kedua memang banyak sekarang ini terjadi titik-titik banjir. Termasuklah saya itu langganan banjir rumah saya. Jadi kalau bicara tentang banjir, saya lebih paham karena saya hampir setiap musim hujan rumah saya kebanjiran. Saya tahu problemnya ada di mana. Selain kebanjiran tamu juga kebanjiran air ya Bang ya? Kebanjiran air, air masuk ke dalam rumah. Jadi saya paham bagaimana cara mengatasi banjir karena saya ini korban banjir. Gitu. Jadi beliau adalah calon wali kota Jambi yang memiliki sepertinya sudah sangat matang, baik dari sisi lingkungan, dari sisi pemahaman tentang pendidikan dan tatanan birokrasi juga. Beliau adalah orang yang paham. Nah, Bang, ini mengulik Abang, mereview Abang masa lalu, Bang. Abang pernah menduduki seorang pria, yaitu Zumi Zola, sebagai gubernur. Tentunya Abang udah tahu kemauan masyarakat bagaimana sih agar menjadi gubernur. Nah, Abang sendiri kenapa harus memilih kontestan sebagai calon wali kota? Kenapa nggak jadi gubernur aja, Bang? Abang udah tahu nih resep-resep ini, Bang. Mau jadi gubernur harus apa? Ya, tentunya kan mau gubernur, mau wali kota, yang penting niatnya menurut saya. Artinya saya secara pribadi juga mengukur diri lah. Mungkin saya belajar dulu dalam kontestasi Pilwako ini. Dan kalau di jawab pertanyaan tadi, memang saya dulu terlibat di pemenangan Zumi Zola sebagai Direktur Media Center Zumi Zola. Dan resep-resep pemenangan sedikit banyak saya sudah mengetahui itu. Tinggal mengaplikasikannya saja ketika saya sudah dapat pasangan. Nah, siapa pasangan saya ya ini lagi proses menggodok diskusi dan komunikasi dengan semua pihak. Nah, ini saya masih pingin tahu nih, Bang. Tentunya kan Abang dulu adalah orang yang sukses juga membawa Zumi Zola sebagai gubernur, Bang. Apakah ada campur tangan Zumi Zola nanti dalam hal ini, Bang? Ya enggak lah, artinya begini, saya juga tidak mengklaim bahwa Zumi Zola jadi gubernur karena saya, tidak. Zumi Zola jadi gubernur ya karena karena saya adalah salah satunya yang membangkitkan Zumi Zola sebagai gubernur. Mungkin salah satu hal yang terkecil lah dalam ikut pemenangan, betul. Tapi kan direktur loh, Bang, kemarin, Bang. Ya tidak seperti itu. Kalau Zumi Zola sendiri gimana, Bang? Tentang Abang ingin jadi Pilwako gini, ada campur tangan beliau nggak, Bang? Ya enggak lah. Artinya gini, saya kan dengan beliau kan berbeda kader kepartaian ya. Pak Zola ada di PAN, saya ada di PDI, dan saat sekarang kan memang rekomendasi partai itu juga belum turun ke saya, begitu juga calon-calon yang lain kan, semuanya masih berkomunikasi. Ya kalau secara kepartaian barangkali bisa bertemu, ya mungkin dalam hal kerja-kerja lapangan bisa saling bersinergi gitu lah. Tapi saya tidak berandai-andai lah bagaimana kedepannya. Yang jelas saya sebagai kader partai juga punya mesin partai yang solid di Kota Jambi ini. Dengan semangat gotong royongnya, PDIP itu terkenal begitu, dan insya Allah saya sangat yakin bahwa konsultasi ini bisa saya menangkan. Abang sejauh ini udah mendaftar kemana aja? Saya tidak mendaftar ke partai lain. Saya tidak mengamen ke partai lain. Karena saya memang kader partai PDI Perjuangan. Ya saya hanya daftar di PDI Perjuangan. Tapi yang saya tahu, Bang, Abang dari kontestan Pilwako juga ada yang mulai merapat ke Abang nih. Terus juga dari mantan-mantan kepala daerah juga udah mulai merapat nih ke Abang nih, Bang. Apakah ini sinyal bahwa Abang adalah petarung berat bagi mereka? Bahasanya sih bukan merapat ya, semuanya tuh berkomunikasi. Kadang saya datang ke rumah mereka, kadang mereka datang ke warung saya. Dalam itu kan saya menganggapnya bahwa konsultasi ini bukan hal suatu yang perlu gesekan-gesekan sehingga panas, tidak. Semuanya kita buat nyaman. Kalau bahasa saya itu selagi masih ada kopi, kita bisa bicara dengan penuh perdamaian, karena selalu ada kopi di setiap rencana perang dan gencatan senjata. Nah, berarti ada rencana perang nih, Bang. Nah, ini kontestan yang lain, kontestan Pilwako Jambi ini
ada yang udah apa ya tadi bahasa Bang itu merapat apa ya berkomunikasi. Apa aja Bang komunikasi dari kontestan Pilwako Jambi? Ya, yang harus dipahami bahwa di Kota Jambi ini tidak ada satu partai pun yang bisa mengusung calonnya sendiri. Oke. Ya, semua partai itu tidak bisa mengusung, artinya harus berkoalisi. Kalau Abang ditawarin jadi nomor 2 mau Bang? Persoalan di Jambi ini bukan nomor 1, nomor 2, yang terpenting niat baik dan kekompakan ya. Kalaupun saya nomor 1 tidak kompak dengan nomor 2, tidak akan pernah berjalan. Tetapi walaupun saya nomor 2 tapi saya bisa kompak dengan nomor 1, pasti semuanya akan bisa berjalan. Jadi perkara itu bukan posisi nomor 1 atau nomor 2. Yang terpenting adalah bagaimana gagasan masing-masing nomor 1 dan nomor 2 ini bisa diaplikasikan sama-sama. Sejauh ini Abang tetap mengkukuhkan diri sebagai orang yang akan maju nomor 1. Ya, tetapi semuanya terus berkomunikasi. Dinamis ya Bang ya? Dinamis semuanya, dinamis ya. Nah, betul. Bang, ini kembali ke Jambi Festival City dan Menyala tadi Bang. Ini tentu Bang, masyarakat Jambi tentunya butuh sih namanya festival Bang. Percaya nggak percaya, mau tidak mau, bahwa Jambi memang jarang sekali terjadi kegiatan festival gitu Bang. Ini apakah ada investor, berapa janji Abang untuk investor masuk ke Jambi nantinya gitu Bang? Tentunya akan berdampak dalam kegiatan ekonomi Jambi kalau investor udah berkaca di Jambi. Ya, sebenarnya kalau dibilang investor, apa sih menarik Jambi? Ya kan, kita boleh jujur lah, apa sih yang menarik? Kalau kita tidak berkreasi, kita tidak didukung oleh alam yang memang punya gunung, punya laut, yang itu menjadi tujuan utama orang berinvestor, berinvestasi. Kita punya alam yang biasa-biasa saja, tetapi kita punya modal yang sangat kuat, adalah kita terdiri dari keberagaman etnis dan kultur, dan itu semuanya akur. Itu di Jambi ya, itu modal dasar kita. Modal dasar kita itulah yang akan kita eksplor menjadi sebuah kekayaan budaya yang akan kita gelarkan, gitulah. Artinya kalau investor mana sih, ya jangan bicara itu, kita gali aja dulu yang ada, karena uang kita juga ada, gitu loh. Tapi saya fokus misalkan terhadap komunitas anak muda, misalkan gini lah, Jambi ini sudah 78 tahun berdirinya, tetapi kita masih temui juga setiap weekend Telanai Pura ini dikurung pakai seng, di sana ada drag race misalkan. Ini sebenarnya tidak perlu terjadi gitu loh. Ini harus difasilitasi. Nah, saya yakinkan bahwa saya bisa buat sirkuit di Bagan Pete di ujung sana. Itu tanah masih banyak, gitu loh kan. Artinya ke arah sana juga pengembangan kota. Kita malu loh lihat depan kantor gubernur dipagari seng, kawan-kawan balapan mobil di situ. Malu sebenarnya dengan daerah lain. Ini harus difasilitasi, karena itu juga hobi anak muda dan itu juga bisa mendatangkan uang. Kalau kita buat sirkuit di Alam Barajo sana, itu sentra pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan kota terwujud. Ruang-ruang baru harus kita ciptakan. Ruang-ruang baru, sirkuit, lapangan bola. Ruang-ruang baru kita ciptakan sebagai pengembangan kota ke luar. Karena itulah legasi kita. 20 tahun ke depan kita punya lapangan banyak di luaran sana, gitu lah. Mungkin sekarang masyarakat masih asik main di kota, tapi untuk anak cucu kita ke depan udah pengap dalam kota ini. Harus ada pengembangan ke pinggir-pinggir kota sana, Bagan Pete, Mayang Dalam sana, seberang gitu kan. Artinya ke depan itu yang akan saya meluas lah ya di mana sentral kegiatan itu Bang. Jangan bertumpu di dalam satu tempat. Itu pun tempat pun nggak tidak representatif. Benar. Baik. Nah pemirsa, Bung Cecep ini akan memberikan suatu hal baru bagi kota Jambi. Tentunya pemirsa juga ingin tahu apa sih latar belakang dari beliau ini. Pemirsa tetaplah bersama kami